Malam penuh misteri, Mas Tarno. Seru Tia yang terkejut dan ketakutan saat melihat perutnya yang besar tiba-tiba sudah kempes dan kasur yang digunakan berbaring berlumuran penuh cairan merah, mungkin darah. Tia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan terasa sakit semua. Mendengar istrinya berteriak-teriak dari dalam kamar, Tarno segera menuju ke sana dan membuka pintu. Ada apa, Dek? Ada apa? Astagfirullah. Kenapa ini, Dek? Tarno merasa terkejut melihat kondisi istrinya yang bersimbah darah dan terlihat kesakitan sedangkan perut yang awalnya sudah membesar itu pun menjadi kempes. Tarno langsung menengok ke bawah ranjang untuk mencari apakah ada bayinya di sana, tetapi tak ada. Ini kenapa, Dek? Bayi kita mana? Tarno mengira istrinya lahiran mendadak, tetapi di mana bayi mereka? Mas. Mas, sakit bayi kita diambil kuntilanak, Mas. Ia menangis dan tidak tahu lagi harus berkata apa karena sosok yang tadi dilihat hampir mirip dengan kuntilanak, tetapi berambut putih panjang dan muka keriput. Innalillahi. Dek, kuntilanak gimana maksudnya? Bayi kita mana? Panggil bantuan, Mas. Aku sudah tidak tahan lagi. Tia merasa tubuhnya menjadi dingin dan pandangan mulai kabur. Pendarahan hebat itu membuat Tia hampir pingsan. Dek, bertahan dulu. Mas panggil bantuan dulu. Bertahan, Dek. Tarno yang panik melihat kondisi istrinya langsung berlari keluar dari rumah, kemudian berteriak meminta bantuan dari orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut. Tolong, tolong, tolong. Mendengar teriakan dari Tarno, para tetangga yang berada di sekitar rumah meski jaraknya agak jauh pun langsung keluar rumah dan menghampiri pria yang terlihat panik tersebut. Termasuk Winda yang segera mengetuk pintu kamar Radin dan Reno untuk membangunkan mereka dengan ketukan cukup keras. Bangun, bangun, ada warga yang butuh bantuan nih. Sedangkan Fanny yang di dalam kamar pun keluar mengikuti Winda. Ada apa, Win? Ikut aja. Ayo, Winda dan Fanny segera berlalu pergi meninggalkan rumah untuk keluar dan menuju ke tempat orang yang berteriak tadi. Wanita itu tidak peduli apakah temannya pria sudah bangun atau belum untuk membantu, setidaknya sudah memberitahu. Sesampainya di tempat pria yang berteriak tadi, sudah ada belasan orang berkumpul di sana baik pria maupun wanita. Ada apa ini? Kenapa Mas Tarno? Ada apa, Tarno? Semua orang terlihat panik menatap ke arah Tarno yang bersedih dan juga langsung mengatakan, tolong istriku pendarahan dan bayinya hilang. Tolong bantu bawa istriku ke klinik bidan. Lah kok bisa? Hilang gimana? Winda merasa heran dengan hal itu karena tadi dia melihat sosok mengerikan keluar dari rumah tersebut. Sudah bapak-bapak ibu-ibu, lebih baik kita bantu bapak ini terlebih dahulu untuk membawa istrinya ke klinik bidan segera. Iya, ayo. Semua warga pun bergotong royong untuk membawa Tia dengan tandu buatan, menggotong menuju ke klinik bidan. Kondisi Tia sudah memprihatinkan dan darah tidak mau berhenti. Wanita itu diselimuti dengan kain tebal dan tubuhnya terbungkus rapat agar tidak makin banyak pendarahan. Namun tetap saja tetesan darah itu mengalir merembes ke kain dan menetes sepanjang perjalanan. Sepanjang jalan, Fanny memegang erat lengan tangan Winda. Win, gue takut nih. Ada apa sih? Tanya Fanny yang gemetar dan tidak betah lihat banyak darah. Aku juga nggak tahu. Ikut aja, nggak apa-apa. Tadi sebenarnya aku lihat sesuatu keluar dari rumah ibu itu, jawab Winda sambil berbisik. Lihat apa lu? Ah, bikin makin takut aja. Dah kita balik aja yuk. Cowok-cowok juga gak bangun sih. Napa kita ke sini? Takut nih. Fanny mulai merengek takut karena jalan juga terlihat gelap dan penerangan terbatas. Sebagian besar warga yang ikut juga membawa penerangan masing-masing merupakan senter atau lampu cas. Dah, kita ikut dulu aja. Gak apa-apa, ini banyak orang juga. Nanti kita ikut pulang bareng rombongan. Winda mencoba menenangkan Fanny. Sedangkan di rumah, Radin terbangun dan bingung saat keluar kamar melihat pintu rumah terbuka tetapi tidak ada Fanny dan Winda. Loh, para cewek kemana sih? Di kamar nggak ada, di ruang tamu nggak ada, tapi pintu rumah terbuka gitu. Gue bangunin Reno sama Doni aja lah.
Radin langsung mengetuk pintu kamar Reno dan masuk ke dalam karena tidak ada jawaban. Bangun-bangun. Hah? Ada apa bro? Tanya Doni yang langsung bangun dan kaget karena Radin menepuk tubuhnya. Sedangkan Reno juga terbangun dan mengusap matanya perlahan sambil menguap. Itu pintu rumah terbuka, tapi Winda sama Fanny nggak ada. Lihat nggak? Tanya Radin yang bingung. Lah kemana? Ini jam berapa sih? Ucap Reno yang masih mengantuk. Ini jam setengah 11 malam. Ayo keluar dulu cariin si Fanny sama Winda, ajak Radin pada Doni dan Reno. Ya, ayo. Ketiga pria itu segera mengambil senter dan juga mengenakan jaket tebal karena di tempat itu terasa dingin untuk bersiap-siap keluar rumah. Ketiga pria itu keluar dari rumah bersama-sama untuk mencari Fanny dan Winda di sekitar. Ternyata masih ada tetangga yang berada di teras berkumpul sambil membicarakan sesuatu. Tetangga yang berkumpul itu ternyata ibu-ibu. Ketiga pria itu pun menghampiri untuk bertanya siapa tahu mereka mengetahui di mana Fanny dan Winda. Assalamualaikum Bu, lihat dua teman kita nggak iya? Winda dan Fanny, ucap Reno yang mewakili bicara. Waalaikumsalam Mas. Oh lihat, tadi Bu Tia sama Pak Tarno kena musibah dan dibawa warga pakai tandu ke klinik bidan. Dua teman kalian yang wanita ikut ke sana. Ibu lihat tadi, jawab salah seorang tetangga. Terima kasih Bu, kami izin mau ke sana untuk menyusul Winda dan Fanny, kata Reno dengan sopan. Iya Mas, hati-hati di jalan. Tadi mbaknya itu udah dibilang jangan ikut tapi ngeyel. Udah malam soalnya nggak baik wanita di luar rumah. Iya Bu, maaf ya. Reno pun mengajak Radin dan Doni jalan menuju ke klinik bidan. Mereka bertiga merasa penasaran sebenarnya apa yang terjadi sehingga Winda dan Fanny ikut pergi bersama warga membawa salah satu tetangga ke klinik bidan. Apakah ada orang yang mau melahirkan tetapi seheboh itu? Perasaan Reno jadi semakin tidak enak dan yakin kalau ada hal buruk terjadi di desa Kauman. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Gue jadi tiba-tiba ngerasa horor aja gitu di desa antah berantah begini malam-malam heboh antar orang ke klinik bidan. Misal mau lahiran nggak mungkin heboh begitu kan? Radin jadi merinding bulu kuduk meremang. Gak usah mikir yang macam-macam, lebih baik kita buruan jalan lebih cepat biar sampai ke klinik bidan dan tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Reno yang tidak mau memancing makhluk lain di sekitar sepanjang perjalanan mengetahui kalau mereka membicarakan tentang hal gaib. Reno, lu kan biasanya lebih peka gitu tentang hal gaib. Emang lu gak ngerasa apa gitu? Radin tidak peka dengan peringatan Reno dan justru kembali mengajukan pertanyaan. Diem aja, lu nggak denger si Reno suruh diem. Gue mah ogah bahas ginian. Jam segini pula, sepi pula, ujar Doni yang memang penakut dan tidak mau mencari gara-gara hanya karena membahas hal gaib hampir tengah malam. Apalagi perjalanan menuju ke klinik bidan cukup jauh dan penerangan jalan di desa itu kurang baik. Besok siang aja gue ceritain. Sekarang jangan bahas begituan. Penting ke klinik bidan buat jemput si Winda dan Fanny. Gue jadi ngerasa aneh aja di sini. Reno pun mempercepat langkah kaki karena merasa ada yang memperhatikan dari belakang. Iya dah, yuk, buruan. Gue jadi khawatir sama Fanny. Pasti takut kalau malam-malam begini dan kondisi jalan juga tidak terlalu terang. Radin hanya memikirkan Fanny dan tidak memikirkan Winda sama sekali. Reno bergegas karena khawatir dengan Winda yang mempunyai kemampuan lebih. Sedangkan Fanny penakut dan mudah pingsan. Reno sebagai ketua dari KKN tersebut pasti merasa khawatir dengan semua anggota tanpa terkecuali. Apakah misteri malam ini akan terpecahkan? Ada yang mengikuti Winda dan Fanny merasa takut melihat warga yang dibawa ke klinik bidan dan ditangani ternyata tidak selamat. Pendarahan yang begitu banyak membuat Tia meninggal mengenaskan karena kehabisan darah. Tarno mengetahui hal itu langsung saja menangis meraung-raung dan tidak terima. Mengapa kematian Tia mengerikan seperti itu dan di mana bayi yang seharusnya ada di dalam kandungan Tia? Tidak, Dek, bangun Dek. Terus gimana bayi kita Dek? Bidan, tolong istriku Bidan. Mana bayiku? Istriku gimana ini?
Tarno masih saja terlihat histeris dengan kejadian yang berlangsung begitu cepat di depan mata. Sekar sebagai bidan hanya bisa menenangkan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kondisi pasien saat datang sudah pendarahan hebat dan tidak ada bayi di dalam rahim pasien. Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi Allah berkata lain. Bu Ratri dan Mbok Darmi juga ada di klinik bidan saat kejadian tersebut. Mereka juga membantu Sekar untuk menangani pasien tetapi memang pendarahan sudah terlalu banyak dan nyawa tidak bisa tertolong. Mendengar hal itu membuat Tarno semakin merasa sakit hati dan sedih tidak terima dengan kenyataan hidup yang pahit. Pria itu tersungkur dan terus-menerus menangis membuat semua orang yang berada di situ tidak tega melihat kejadian ini. Ya Allah, apa salah dan dosaku sampai Tia dan bayiku diambil oleh maut? Tarno meratapi kehilangan orang yang dicintai serta buah hati dalam waktu yang bersamaan. Sabar Mas Tarno, ini semua sudah kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa ikhlas dan berserah, ucap Pak Muhyad yang ada di sana. Sebenarnya Pak Muhyad mau menemui Sekar, tetapi justru kejadian seperti ini tidak terduga terjadi. Untung saja alasan yang tepat diucapkan oleh kepala desa Kauman yang mata keranjang itu kepada istrinya. Kalau tidak, pasti sudah ketahuan. Wah, gue ngeri banget lihat kejadian ini. Lebih baik kita pulang dulu aja. Gue takut Win, kata Fanny yang sebenarnya tidak kuat melihat banyak darah sejak tadi. Udah, abis ini kita balik aja. Lagi pula Reno dan yang lain juga nggak nyusul sini, ujar Winda mencoba menenangkan temannya. Pak Muhyad merasa heran karena melihat mahasiswi KKN berada di klinik bidan. Sebagai kepala desa tentu saja tidak mau berita tentang kematian penduduk yang begitu mengenaskan ini tersebar oleh sebab itu pria tersebut segera menghampiri Fanny dan Winda. Nak Fanny dan Nak Winda kenapa ada di sini? Sudah hampir tengah malam ini. Kenapa kalian ikut ke sini? Selidik Pak Muhyad yang tidak mau mereka menyebarkan kejadian ini. Maaf Pak, tadi kami ikut warga ke sini karena Pak Tarno teriak minta tolong, jawab Winda mewakili daripada permasalahan ini semakin panjang. Kalau begitu, bisakah kalian merahasiakan hal ini dan jangan sampai orang-orang yang berada di luar desa mengetahui tentang kejadian malam ini? Jujur saja sebagai warga desa terpencil yang masih mempercayai adanya mitos dan juga hal-hal larangan tentu saja tentang kejadian seperti ini akan gempar dan membuat orang-orang semakin takut. Apalagi ini mengenai ibu hamil yang meninggal dan bayinya hilang dari dalam kandungan pasti akan menjadi masalah besar jika diketahui banyak orang. Tolong kalian rahasiakan hal ini dan sebisa mungkin jangan sampai teman kalian mengetahui. Apakah kalian sanggup untuk menjaga rahasia? Winda dan Fanny merasakan hal yang sama yaitu takut saat berbicara dengan pria yang menjadi kepala desa di tempat itu. Mungkin memang benar kejadian seperti ini menjadi hal yang menakutkan bagi para warga apalagi desa terpencil ini juga sulit aksesnya dengan desa lain. Kalau sampai tersebar berita kematian misteri seperti ini pasti akan menjadi pembicaraan yang besar. Iya Pak, kami paham dan janji akan menjaga rahasia. Kami pamit mau kembali ke rumah Pak. Maaf kalau kamu keluar rumah malam begini. Ya, bagus kalau kalian paham. Silakan kalau mau pulang. Hampir tengah malam ini, biar Pak Darto yang antar kalian. Ya Pak, terima kasih. Fanny dan Winda ikut saja apa yang dikatakan oleh Pak Muhyad. Mereka berdua pun kembali ke rumah yang disediakan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi KKN didampingi oleh Pak Darto. Sepanjang perjalanan menjadi canggung dan Pak Darto melangkahkan kaki dengan cepat. Pak, pelan-pelan napa? Gerutu Fanny, udah mau tengah malam ini Mbak. Lebih cepat lebih baik untuk sampai di rumah kalian. Belum sampai setengah perjalanan tiba-tiba mereka melihat sorot senter dari lawan arah. Ternyata rombongan Reno, Radin, dan Doni sudah sampai tengah jalan lebih menuju ke klinik bidan. Itu teman kita Pak. Biar kita bareng mereka aja Pak. Maaf sudah merepotkan. Tapi Pak Muhyad berpesan untuk mengantarkan kalian sampai di tempat tujuan. Udah nggak apa-apa, kita balik rumah sama temen-temen aja. Terima kasih Pak. Ya udah kalau begitu, permisi.
Pak Darto meninggalkan Fanny dan Winda saat mengetahui teman-temannya menjemput. Fanny dan Winda bergegas menuju ke arah Reno dan kawan-kawan. "Kalian kenapa baru nyusul, sih?" tanya Fanny sambil mengerucutkan bibirnya merasa kesal. "Sorry sayang, tadi gue udah tidur. Gue nggak tahu kalau ada apa-apa." Radin langsung merangkul Fanny. "Win, ada apa sih?" tanya Reno penasaran sambil mengajak mereka semua kembali ke rumah persinggahan karena waktu sebentar lagi menunjukkan tempat tengah malam. "Gini ya, aku sama Fanny sudah diminta sama kepala desa untuk tidak menceritakan hal ini kepada yang lain. Tapi aku malas justru merasa curiga kenapa nggak boleh cerita. Tetangga kita yang namanya Butia ngalami pendarahan dan bayinya hilang. Terus sekarang di klinik bidan udah meninggal," jelas Winda secara singkat kepada teman-temannya dan membuat terkejut. "Lah, bukannya itu ibu-ibu udah bunting gede. Kok hilang gimana sih? Terus kenapa meninggal?" Doni merasa terkejut dan juga bingung dengan kabar yang dikatakan oleh Winda. "Beneran, gue lihat sendiri darah di mana-mana." "Gue takut," imbuh Fanny yang mengingatkan kembali kejadian tadi dan merasa takut dengan hal itu. Radin langsung memeluk erat tubuh Fanny sambil berjalan. Tubuh Radin yang jauh lebih besar dari Fanny jelas membuat hangat dan nyaman. Setidaknya bisa menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran yang tadi ada pada wanita itu. "Kok aneh ya? Terus bayinya nggak ketemu?" Reno kembali bertanya karena masih penasaran. "Nggak ada. Butia meninggal karena kehilangan darah banyak." Terus Pak Tarno nangis histeris. "Dah, yuk, cepetan yang jalan. Aku jadi ngerasa nggak enak," ungkap Winda yang mulai merasa sesuatu yang aneh menyelimuti di desa itu. "Ya, ayo balik aja. Bentar lagi tengah malam, pamali masih di luar gini," timpal Reno yang juga merasakan ada hal aneh sedang terjadi. Winda dan Reno sebenarnya merasakan hal yang sama tentang banyaknya keganjilan di desa ini, tetapi mereka berdua belum memiliki cukup bukti untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di desa ini. Kematian dari Butia dan hilangnya bayi di dalam kandungan itu merupakan secuil dari keganjilan yang terasa di desa tersebut. Padahal sejak awal masuk ke kawasan desa itu Winda dan Reno sudah merasakan sesuatu hal yang berbeda dengan keadaan di luar kawasan desa ini. "Win, jangan lihat belakang. Ayo buruan jalan," ucap Reno berbisik sambil menginstruksi untuk lebih cepat berjalan. "Iya ayo cepat, capek sayang. Aku capek jalan mondar-mandir," gerutu Fanny kepada Radin. Radin sudah diberitahu oleh Reno terlebih dahulu untuk berjalan lebih cepat sehingga tanpa banyak bicara pria itu langsung menggendong Fanny. Wanita itu tersenyum dan merasa senang memiliki pacar yang perhatian dan pengertian. Padahal Radin takut karena Reno sudah memberitahu ada yang mengikuti mereka. Sampai rumah lebih cepat lebih baik. Mereka berlima bergegas dan dalam waktu yang singkat karena berjalan dengan begitu cepat akhirnya mereka sampai di rumah singgah. Setelah masuk ke dalam rumah, Reno langsung menutup pintu dan membacakan doa. "Lu ngapain?" tanya Fanny merasa ada yang aneh dengan Reno. "Udah, tidur aja sana sayang. Gue mau ngobrol sama Reno dan Doni dulu. Lu sama Winda ke kamar aja. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki, cuci tangan dulu." Radin mengusulkan hal itu agar para wanita segera tidur. "Iya, see you sayang." Entah sejak kapan Radin dan Fanny penuh percaya diri memanggil satu dengan yang lain dengan sebutan sayang. Reno, Doni, dan Winda cuek saja dengan hal itu. Winda mengikuti usul Radin untuk segera ke kamar mandi dan kemudian masuk dalam kamar bersama Fanny. Kedua wanita itu takut ada sesuatu. "Reno, ada apaan sih? Gue jadi penasaran." Radin terlihat ingin mengetahui apa yang terjadi. "Dah, nggak perlu ngerti. Lu entar ini tidur di kamar gue aja sama Doni juga. Sementara jangan tidur sendiri apalagi di kamar lu itu." Reno mengusulkan yang terbaik untuk kawannya. "Emang kenapa sih?" Radin masih bingung. "Dah bro, ikuti aja usul Reno," sahut Doni yang merasa lebih baik mengikuti apa yang Reno katakan daripada mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Oke deh, gue nurut, tapi entar gimana tidurnya kalau bertiga?" "Gampang,
Entar kasur gue sama Doni dijadiin satu, buat tidur bertiga. Bereskan. Reno segera berlalu dari ruang tamu dan menuju ke kamar. Ya udah, ayo. Radin sebenarnya juga merasa takut, jadi menurut saja dengan apa yang dikatakan oleh Reno. Doni tidak berani banyak tanya karena Reno sudah mode serius. Doni tahu pasti ada kaitannya dengan bangsa lembut alias makhluk gaib. Doni ini penakut, jadinya ikut aja apa yang Reno katakan biar aman dan selamat. Lagi pula tidur bertiga bukan masalah besar buat para pria. Mereka bisa tidur seperti bandeng berjejer atau sarden di dalam kaleng. Aman saja asal tidak ada yang tahu. Malam itu, kondisi sangat menegangkan dan mencekam. Mereka mencoba tidur dan memejamkan mata meski ketakutan menyelimuti hati masing-masing. Mereka harap tidak ada hal buruk terjadi.